Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran membaca anak dengan pendekatan multisensori. Bersama saya Cindy Aurelia, NPM 23150200005. Pendekatan multisensori lahir dari pemahaman bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih cepat memahami lewat penglihatan, ada yang lebih mudah melalui pendengaran, sementara yang lain melalui gerakan tubuh atau sentuhan. Keunggulannya terletak pada pelibatan berbagai indera anak, sehingga proses belajar menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan bermakna. Konsep ini juga selaras dengan teori multiple intelligence dari Howard Gardner serta prinsip learning by doing. Dengan melibatkan berbagai indera sekaligus, anak memperoleh pengalaman belajar yang lebih kaya dan mendalam. Tujuannya adalah, yang pertama, membantu anak mengenal huruf dan kata secara menyenangkan. Kedua, menyesuaikan proses belajar dengan gaya belajar anak. Dan yang ketiga adalah melatih konsentrasi, daya ingat, serta keterampilan motorik. Dan yang keempat, menumbuhkan motivasi belajar sejak dini. Karakteristik pendekatan multisensori, yang pertama adalah interaktif, anak aktif terlibat dalam kegiatan. Yang kedua, konkret. Pembelajaran tidak hanya abstrak, tetapi dapat dilihat, didengar, diraba, dan digerakkan. Selanjutnya, fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai kondisi, termasuk anak yang mengalami kesulitan membaca. Dan yang terakhir adalah menyenangkan, karena dikemas dalam bentuk permainan, gerakan, dan aktivitas kreatif. Prinsip-prinsip dasarnya yaitu belajar melalui pengalaman langsung, bukan sekedar hafalan. Pengulangan variatif, di mana satu huruf diperkenalkan dengan cara berbeda-beda. Kemudian emosi positif, suasana belajar dibuat menyenangkan agar anak termotivasi. Dan yang terakhir adalah individualisasi. Setiap anak diberi kesempatan belajar sesuai dengan kecepatannya. Penjelasan konsep multisensorinya adalah pendekatan multisensori menggabungkan 4 aspek utama, yaitu yang pertama adalah visual. Anak belajar melalui penglihatan, misalnya dengan melihat kartu huruf bergambar. Kemudian yang kedua adalah auditory. Anak belajar melalui pendengaran dengan mendengarkan bunyi huruf atau kata. Kemudian kinestetik. Anak belajar dengan gerakan tubuh seperti menulis huruf di udara. Dan yang terakhir adalah taktil. Anak belajar melalui sentuhan, misalnya membentuk huruf dari plastisin atau meraba huruf timbul. Kombinasi keempat aspek ini membuat pembelajaran lebih lengkap dan mudah dipahami. Langkah-langkah pembelajarannya itu adalah 1. Pengenalan huruf dengan media visual seperti flashcard bergambar. Yang kedua, penguatan bunyi dengan menyebutkan huruf dan anak menirukannya. Yang ketiga adalah aktivitas kinestetik, yaitu menuliskan huruf di udara dengan jari. Yang keempat, eksplorasi taktil dengan membentuk huruf menggunakan plastisin atau pasir. Dan yang terakhir adalah pengulangan kreatif, yaitu memadukan semua kegiatan tersebut agar anak lebih mudah mengingat. Metode dan teknik yang digunakan adalah metode demonstrasi. Guru memperlihatkan cara membaca huruf. Kemudian teknik drilling multisensori. Anak mengulang materi dengan melibatkan indera berbeda. Kemudian teknik permainannya, misalnya tebak huruf atau mencari pasangan gambar. Dan yang terakhir adalah teknik storytelling, mengenalkan huruf lewat cerita menarik. Nah, selanjutnya ada peran guru dan orang tua. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu menyiapkan media, membimbing anak, serta memberikan penguatan positif. Sedangkan orang tua berperan dalam mendampingi anak berlatih di rumah, misalnya dengan menyediakan waktu belajar sambil bermain atau membantu anak mengulang materi.
Evaluasinya adalah dengan mengamati kemampuan anak mengenali huruf, mendengarkan apakah anak bisa mengucapkan bunyi huruf dengan benar, melihat kemampuan anak dalam membentuk huruf dengan media sederhana, dan yang terakhir adalah dengan memberikan apresiasi atas usaha anak bukan hanya hasil. Ada juga tantangannya adalah yang pertama, membutuhkan persiapan media yang bervariasi. Yang kedua, guru juga harus kreatif mengelola aktivitas. Dan yang terakhir adalah waktu pembelajaran bisa lebih lama. Solusinya, menggunakan media sederhana yang mudah ditemukan. Kemudian memanfaatkan teknologi digital sederhana seperti gambar dan audio dari ponsel. Dan yang terakhir adalah mengatur alokasi waktu agar anak tetap fokus dan termotivasi. Nah, dari penjelasan kita tadi bisa kita simpulkan bahwa pendekatan multisensori memberikan pengalaman belajar membaca yang lebih menyenangkan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Melalui kombinasi visual, auditori, kinestetik, dan taktil, anak-anak dapat lebih cepat mengenal huruf, memahami bunyi, dan membentuk kata. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Di sini misalkan menjelaskan tentang pembelajaran membaca dengan pendekatan multisensori. Pembelajaran pembelajaran membaca untuk anak sebaiknya disesuaikan dengan gaya belajar dan kemampuan masing-masing. Pendekatan multisensori menjadi pilihan efektif karena menggabungkan berbagai indera, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan gerakan untuk memperkuat pemahaman dan daya ingat anak. Dengan memilih jenis kemampuan anak yang paling menonjol seperti visual, auditori, kinestik, dan taktil, guru dapat merancang kegiatan membaca yang lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna. Pendekatan ini sangat bermanfaat terutama bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar karena membantu mereka memahami huruf, bunyi, dan makna kata melalui pengalaman langsung dan konkret. Di sini misalkan menjelaskan huruf yang pertama itu ada apa? A, yang kedua B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Di sini kita membagi huruf itu ada menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang menghasilkan bunyi suara mulut tanpa ada hambatan udara. Seperti vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Coba Eja, apa tadi yang Miss bilang? A, I, U, E, O. Yang kedua itu ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang bunyinya terbentuk karena ada hambatan dan gesekan udara oleh alat ucap seperti lidah dan gigi. Jumlah huruf konsonan dalam alfabet bahasa Indonesia ada 21, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Jadi yang huruf vokal itu ada 5 dan huruf konsonan ada 21. Di sini Miss mau nanya A itu kalau dijadikan kalimat itu, dijadikan kata jadi anjing. A, coba Randy apa? A, anjing. Yang lain? Ayam. Ayam, ada anjing, ada ayam, ada apel, ada anggur, ada. Yang huruf kedua itu ada huruf apa? B. Kata dari B itu apa? Babi. Ya, ada babi, ada bebek, ada apa lagi? Badak. Iya, badak, banyak lagi ya. Yang ketiga huruf apa?
cacing, iya banyak lagi. Dan yang keempat itu ada huruf J seperti dua, ada daun, ada domba. Yang huruf yang E ada gendang. Yang E itu ada apa? Elang, ada es krim, ada 6. Yang F itu apa? Panda. Panda itu P, panda. F itu apa? Flamingo. Pensil, bukan pensil. Foto. Huruf D, gajah. Gayung. Ya, terus Gagak. ya. Yang H ada Hari. ada Hari. hantu, ada hari. Mau. Yang I ada Indonesia. Indonesia, ikan. Lilin kan L, bukan ilin. Ilin. Yang J Jawa. ada jendela, ada jeruk, ada janggut, ada jangkrik, ada jagung. Yang huruf K kambing. Coba ada apa? Udah. Kadal. Huruf L Lalat. lampu. Lalat. M Mangga. ya mangga. Masak. Huruf N Mandi. N Nanas. nangka. Huruf O Nanti. orang. Terus ada obor, ada orang hutan. Huruf P Panda. iya penguin. Ulang penyu. Iya. Huruf Q, coba Q, siapa yang tahu huruf Q? Negara siapa? Gak apa-apa, yang penting Qatar. Ya Qatar. Terus Kau. Q, ko, ya ko. Apa? Quran. Ya Quran. Masa kalian nggak tahu? Kalau R, Rakus. Roti. ya Rumah. rakun. Rukun. Huruf S, Sapi. sado. Rodot. Habis itu huruf T, Telepon. telepon. Tangan. Ya, yang U, Urusan. umur. Ada udang. Yang V siapa tahu V? Ya. Vietnam. Ya, dia tahu negara mau apa aja bisa. Iran. Bagus ya. Pokoknya siapa yang nomor V? Viral sudah dapat. Viral ya. Terus apa lagi V? Ada vas bunga, ada virus. W siapa W? Siapa yang tahu? Wajan. Ya wajan. Wajah. Wanita. Iya wanita. Wortel. X siapa yang tahu X? Exit. Itu kan C. Sosial media. Apa? Siapa yang tahu X? Sosis Kenjer. Itu kan S. X. X. Bukan W. X. Xilofon. Yang itu yang ini. Tahu? Y siapa tahu Y? Yoyo. Nah, iya dia tahu yoyo. Yaitu
Jet siapa coba tahu Jet? Zebra. Jet apa itu Jet? Zebra. Ya zebra. Jarang. Kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini yaitu pendekatan multisensori membuat belajar membaca lebih mudah dan menyenangkan karena melibatkan banyak indera yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Demikian penjelasan mengenai pembelajaran membaca anak dengan pendekatan multisensori. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi guru maupun orang tua dalam membimbing anak belajar membaca. Bersama saya Cindy Aurelia, sekian dan terima kasih.